Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, hidayah dan ampunannya selalu mengucur kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan buku Masail Jahiliyah, dan kita telah sampai ke permasalahan ke-42 dari masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip dan sifat ahlul jahiliyah, yaitu asyirku fil mulk. Asyirku fil mulk kaqauli al-majus minhum wal majus ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris ya'buduna an-niran wa yaqulun inna hadzal qaum lahu khaliqan an-nur wal-dhulma fan-nur khalaqal khair wal-dhulma khalaqat asy-syarr wa lihadza summu bis-tsanawiyyah wa hadza syirkun fir rububiyyah, yaitu perbuatan syirik dalam kekuasaan atau penciptaan, maksudnya di sini, atau kepemilikan, di mana perbuatan syirik dalam hal kepemilikan ini seperti perkataan orang-orang Majusi. Kita tahu orang-orang Majusi adalah merupakan sebuah kaum dari manusia yang mereka dulu berasal dari bangsa Faris, salah satu bangsa yang menguasai dunia. Ketika itu di zaman Rasulullah SAW ada dua negara adidaya yang terkuat, yaitu kekuatan Faris dan kekuatan Romawi. Kekuatan Romawi, latar belakang agama mereka adalah paganisme, penyembahan kepada dewa-dewa yang sebagian besar nama-nama dewanya itu diabadikan menjadi nama-nama planet, ya kan, Jupiter, Saturnus, Uranus dan lain sebagainya, Hercules dan lain sebagainya, nama-nama dewa mereka. Itu keyakinan asal dari agama orang-orang Yunani kuno, yang kemudian tercampuri oleh Kristen dan berpadu dan bercampur dengan Kristen setelah itu. Adapun di satu sisi lain, bangsa Faris adalah sebuah bangsa yang berkeyakinan dengan agama Al-Majus, yaitu sebuah agama yang memiliki Tuhan api. Jadi Tuhannya adalah api, yang mana mereka berkeyakinan dan mengatakan bahwasannya alam ini, atau di alam ini ada dua pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan. Yang mana cahaya itu adalah menciptakan segala sesuatu yang baik, dan kegelapan adalah programnya menciptakan segala sesuatu yang jelek. Dan ini jelas adalah merupakan perbuatan syirik dalam hal rububiyah,
bukan lagi dalam hal uluhiyah, tapi dalam hal rububiyah. Karena tauhid rububiyah artinya adalah kita meyakini tentang keberadaan Allah sebagai sang pencipta, pemberi rezeki, penjaga alam ini, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang memiliki seluruh alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan dan yang menjaganya dan memberi rezeki. Ini tauhid rububiyah. Dan dalam prinsip Islam, seseorang baru meyakini tauhid rububiyah saja masih belum dikatakan atau dianggap sebagai seorang muslim. Karena kalau hanya meyakini tauhid rububiyah tentang keberadaan Allah sebagai sang pencipta, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang di zaman jahiliyah ketika itu, yang mereka pun adalah orang-orang yang meyakini tentang adanya Allah sebagai sang pencipta dan pemberi rezeki dan penjaga alam semesta ini. Tapi mengapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik? Padahal mereka adalah orang-orang yang yakin dan tahu tentang tauhid rububiyah. Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka terjatuh dalam kesyirikan tauhid uluhiyah. Karena seseorang itu di samping meyakini tentang adanya Allah, dia juga harus mengesahkan segala peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan peraturan ibadah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemauan hawa nafsunya atau akalnya semata. Iblis, siapa yang lebih percaya dan yakin dari iblis tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia adalah makhluk yang dulunya sebelum Allah usir dari langit adalah makhluk yang Allah dudukkan dan berada pada majelis para malaikat, duduk bersama para malaikat, berada pada majelisnya para malaikat, dan langsung mendengar firman-firman Allah yang diturunkan, perintah-perintah Allah yang diturunkan. Siapa yang lebih percaya tentang keberadaan Allah dari seorang iblis ini? Tapi justru malah dia adalah merupakan lambang at-taghut yang mengajak manusia kepada penyembahan kepada selain Allah. Padahal dia yakin dengan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena dia tidak mau taat dalam hal tauhid uluhiyah. Yang mana seorang itu tidak cukup hanya meyakini tentang adanya Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki, tapi keyakinan itu harus ditopang dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini lebih gawat lagi kalau orang Majusi. Tuhannya itu adalah cahaya dan kegelapan. Jadi di dunia ini ada dua Tuhan, cahaya dan kegelapan. Cahaya fungsinya menciptakan segala yang baik dan bermanfaat, dan kegelapan adalah yang menciptakan segala kejelekan. Dan di dalam mazhab Majusi itu, jawazun nikahil maharim, diperbolehkan menikah dengan mahramnya. Jadi kakak adik nggak apa-apa menikah, atau seorang nikah dengan bibinya, atau seorang nikah dengan istri bapaknya yang selain ibu kandungnya, itu diperbolehkan. Wa min madhabihim, dan di antara keyakinan